Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang staffing pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Pertama-tama, saya Indra Dwi Prasetyo yang akan menjelaskan terlebih dahulu dan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rizky Ashraf Mustafa. Pendahuluan. Staffing di dalam organisasi berkaitan dengan memperoleh orang yang tepat dalam jumlah yang tepat, pada tempat yang tepat, dan waktu yang tepat untuk mencapai hasil yang tepat. Staffing adalah proses yang kompleks dan multifase yang mempengaruhi semua wilayah organisasi, tetapi secara khusus penting bagi efektivitas organisasi. Selanjutnya, sumber daya manusia. Perencanaan SDM merupakan proses yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa organisasi tersebut yang pertama memiliki jumlah tenaga kerja yang tepat, yang kedua tersedia jenis tenaga kerja yang tepat, yang ketiga pada saat yang tepat, yang keempat pada posisi atau tempat yang tepat, yang kelima melakukan pekerjaan dengan tepat. Selanjutnya, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Menurut Witter dan Davis 1985 page 52 dan Serda Mayanti 2007 109, PSDM memiliki beberapa manfaat, antara lain yang pertama, memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. Yang kedua, menyelaraskan aktivitas sumber daya manusia dan tujuan organisasi yang akan datang secara efisien. Yang ketiga, mencapai penghematan dalam memperkerjakan karyawan baru. Yang keempat, memperluas basis informasi MSDM untuk membantu aktivitas SDM yang lain dan unit organisasi yang lain. Yang kelima, melakukan permintaan pada dasar tenaga kerja lokal dengan sukses. Yang keenam, mengkoordinasikan program MSDM seperti rencana aksi afirmatif dan kebutuhan perekrutan. Dan yang terakhir, menciptakan iklim dan kondisi kerja yang serasi dan dinamis. Selanjutnya, proses PSDM. Yang pertama, perkiraan. Yang kedua, menentukan persediaan tenaga kerja internal. Yang ketiga, menentukan kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Yang keempat, penetapan sasaran dan rencana strategis. Yang kelima, implementasi dan evaluasi program. Selanjutnya, rekrutmen. Rekrutmen adalah memikat calon kerja yang qualified. Kita menekankan kata qualified merupakan penghamburan waktu yang nilainya mahal. Peran rekrutmen adalah membangun persediaan tenaga kerja baru yang potensial yang dapat digunakan organisasi pada saat dibutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Ashraf Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ashraf Mustafa. Saya dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh teman saya. Sumber rekrutmen.
Sumber rekrutmen terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Di faktor internal, ada beberapa macam, di antaranya karyawan yang ada, karyawan sebelumnya, dan rujukan karyawan dari yang ada. Sedangkan pada eksternal, ada iklan cetak, iklan internet dan situs karir, agen tenaga kerja, agen pembantu tenaga kerja temporer, rekrutmen perguruan tinggi, rekrutmen peristiwa khusus, magang dan pelanggan. Alternatif terhadap rekrutmen. Beberapa alternatif berikut bisa dilakukan. Yang pertama, menegosiasi pekerjaan. Yang kedua, memanfaatkan lembur. Yang ketiga, mekanisasi pekerjaan. Yang keempat, mengenalkan jam kerja fleksibel. Yang kelima, membuat kerja pada waktu. Yang keenam, mensubkontrakkan pekerjaan. Yang ketujuh, menggunakan mahasiswa yang praktik kerja lapangan. Pengertian dan pentingnya seleksi. Seleksi merupakan proses di mana organisasi berusaha mengidentifikasi pelamar dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang diperlukan untuk membantu organisasi mencapai sasaran. Organisasi yang ingin bersaing dengan menggunakan manusia harus berhati-hati dengan bagaimana organisasi itu memilih karyawannya. Sumber daya apapun yang dimiliki organisasi tanpa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi profesional, terumbuka knowledge, skill, attitude, dan integrity, dan pemimpin yang efektif tidak akan bisa dimobilisasi secara optimal. Berikut macam-macam metode seleksi. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, rekomendasi dan referensi. Yang ketiga, tes seleksi. Manajemen retensi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi retensi pegawai, di antaranya. Yang pertama, kepuasan kerja. Yang kedua, engagement pegawai. Yang ketiga, dukungan organisasi. Yang keempat, program pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, pengembangan karir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.